Bab 275 Seni Bernegosiasi. Tunggu. Huo Yuhao mengangkat tangannya untuk menyela pertanyaan lebih lanjut dari Su Jiujiu dan bertanya dengan tenang, "Putri, apakah menurutmu pantas kita bernegosiasi di sini?" Su Jiujiu menggigit bibir bawahnya saat dia menatap orang yang polos dan tidak berbahaya ini dengan senyum tipis di sudut mulutnya. Dia benar-benar ingin menerkamnya dan mencekiknya. Bajingan ini mengangkat apa yang mungkin merupakan poin paling penting pada saat terakhir untuk membangunkanku. Serius, banyak sekte besar dan akademi terkemuka saat ini tinggal di gedung ini, jadi memang benar bahwa tempat ini tidak cocok atau cocok untuk membahas hal-hal rahasia seperti itu. Pikiran-pikiran itu memang mengalir di kepalanya, tetapi jelas bahwa tidak mungkin dia bisa mempraktikkannya. Dia menenangkan dirinya dan mendapatkan kembali postur dan ketenangannya yang elegan ketika dia berkata dengan nada meminta maaf, "Ini salahku karena mengabaikan itu. Saya mengundang Anda berdua untuk kembali, sehingga kita dapat membahas kesepakatan ini lebih lanjut. Apa yang kamu pikirkan?" Huo Yuhao tersenyum dan berkata, "Tentu saja. Akan lebih baik jika Anda bisa memberi kami secangkir teh." Sial. Dia merasakan kebencian meledak di benaknya, tetapi dia tidak berani mengungkapkan satu ons pun di wajahnya. Jantungnya masih berdetak sangat cepat, dan kemungkinan yang baru saja terjadi padanya terlalu penting bagi kekaisaran Luo Star. "Maaf, aku tidak sopan sebelumnya. Saya terlalu terkejut melihat kalian berdua. Silakan kembali, dan saya pribadi akan membuatkan teh untuk kalian berdua." Dia memberi isyarat agar mereka dengan ramah kembali ke kamarnya saat dia berbicara. "Baiklah, kalau begitu, kita harus merepotkanmu." Huo Yuhao tidak terlalu banyak mendorong. Dia harus memainkan ini dengan benar, karena terlalu jauh sama buruknya dengan tidak melakukan cukup. Dia berurusan dengan pelanggan besar. Mereka kembali ke kamar putri, dan Su Jiujiu secara pribadi membawakan mereka 2 cangkir teh yang harum ketika dia mengundang Wang Donger untuk duduk di sofa sebelum berbalik ke arah Huo Yuhao dengan tatapan penuh semangat di wajahnya. Orang harus mengakui bahwa sang putri sangat cantik, dan dia bisa digolongkan bersama dengan Jiang Nanan dan Wang Donger sebagai kecantikan tingkat atas. Jika sang putri menatap orang lain dengan wajah yang sama, mereka mungkin tidak akan berhenti memberikan apapun yang diinginkan sang putri. Sayang sekali bahwa Wang Donger adalah satu-satunya orang di hati Huo Yuhao. Selain itu, Huo Yuhao telah melihat beberapa keindahan kelas atas. Dia memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa, dan pikirannya teguh dan tak tergoyahkan. Dia secara alami tidak terpengaruh oleh langkah psikologis kecil Su Jiujiu. "Apakah kamu memiliki pertanyaan atau keraguan, Tuan Putri? Tolong tanyakan, dan saya akan memberitahu Anda semua yang saya bisa." Wajah Huo Yuhao dingin dan tenang, dan ketulusan di matanya tidak kurang dari sorot mata Su Jiujiu. Wanita tua berpakaian merah itu merasakan kedutan di sudut mulutnya ketika dia berdiri di satu sisi. Dia berpikir dalam hati, generasi baru mengambil alih dari generasi yang lebih tua, dan semua orang tampaknya sama liciknya dengan rubah. Jiujiu telah bertemu lawannya hari ini. Penampilan Su Jiujiu yang anggun dan menawan akhirnya membeku sesaat, dan dia menekan keinginan impulsif dalam hatinya untuk mencekik orang ini di depannya ketika dia menjawab, "Saya ingin bertanya tentang sesuatu yang Anda katakan sebelum ini. Apa yang Anda maksud ketika Anda mengatakan bahwa guru jiwa tidak diperlukan untuk mengoperasikan alat jiwa ini? Apakah Anda mencoba untuk mengatakan bahwa jika meriam Suge Divine Crossbow ini memiliki botol susu, orang normal juga dapat mengoperasikannya?" Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Orang normal pasti tidak bisa." Pernyataan sederhana Huo Yuhao segera menyebabkan mata Su Jiujiu penuh dengan kekecewaan. Matanya dengan cepat berubah menjadi tidak ramah. "Apakah orang ini sengaja mencoba mengacaukan saya?" Su Jiujiu berada di ambang meletus, dan dia menggertakkan giginya ketika dia berkata, "Lalu apa yang Anda maksud ketika para penguasa jiwa tidak diperlukan untuk mengoperasikan alat jiwa ini?" Huo Yuhao tidak tampak berantakan sama sekali.
Itu hanya berarti master jiwa tidak diperlukan untuk mengoperasikan alat jiwa ini. Su Jiujiu meletakkan tangannya di atas meja di depannya dan menarik napas panjang. Dia tidak berbasa-basi, berhenti sejenak saat mengucapkan masing-masing. Apakah kamu akan mati jika kamu membuat dirimu lebih jelas? Huo Yuhao memiliki senyum yang dipaksakan di wajahnya dan ekspresi polos saat dia berkata, kata-kataku sangat jelas. Ini berarti Suge Divine Crossbow Cannon dari Tang Sek tidak lagi membutuhkan seorang Soul Master untuk mengoperasikannya setelah menempelkan milk padanya. Orang normal jelas tidak memenuhi persyaratan, karena mereka tidak cukup kuat, dan mereka akan berjuang dengan memuat ulang dan mengganti majalah. Hanya prajurit yang relatif lebih kuat yang bisa mengoperasikan alat jiwa ini, dan bahkan lebih baik jika mereka sudah dilatih sebelumnya. Bisakah kau mengerti penjelasanku sekarang, Tuan Putri? Kemerahan yang ada di wajah Su Jiujiu karena amarahnya segera lenyap, dan dia berkata dengan penuh semangat, apakah kamu benar-benar? Bahkan tentara yang bukan master jiwa dapat mengoperasikan cannon crossbow Suge Divine. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, tentu saja. Kalau tidak, bagaimana saya bisa mengklaim bahwa Suge Divine Crossbow Cannon kami memiliki nilai uang yang sangat baik? Jika tidak, bagaimana saya bisa menjual Anda alat jiwa kelas 4 dengan harga alat jiwa kelas 6? Bukankah itu hanya tipuan? Su Jiujiu bersandar di sofa, dan matanya terus berubah saat otaknya mulai berputar dengan ide dan pikiran. Tinjunya terkepal sedikit dari semua emosinya yang intens dan kacau. Huo Yuhao mengambil cangkir tehnya dan menghabiskannya dengan tegukan. Ini adalah teh yang baik, memang, itu aromatik, dan aromanya melekat di mulutnya, sementara itu segar dan memuaskan dahaga pada saat yang sama. 5 menit berlalu sebelum Su Jiujiu tiba-tiba menatap Huo Yuhao dan bertanya, bisakah Anda memberi kami harga promosi jika kami memesan dalam jumlah besar? Dia sangat jelas tentang nilai alat jiwa kelas 6. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak bisa. Saya sudah mengatakannya, bahwa produk kami adalah nilai yang sangat baik untuk harga, dan harganya tidak akan berubah. Harga akan tetap sama apakah kami menjual meriam kepada Anda atau klien lain, dan kami akan adil untuk semua orang. Satu-satunya manfaat yang bisa kuberikan padamu, Tuan Putri, adalah prioritas pembelian. Lagi pula, ada batas atas kecepatan produksi kami. Su Jiujiu mengambil napas dalam-dalam dan berkata, tapi kami hanya bisa memvalidasi kata-kata Anda setelah uji coba alat jiwa ini dan bereksperimen dengannya. Bisakah Anda memesan prioritas pembelian untuk kami? Huo Yuhao merenung sejenak, lalu berkata, kamu punya 3 hari. Saya harap Anda dapat memberi kami tanggapan yang menentukan sebelum kompetisi dimulai. Su Jiujiu berkata dengan marah, kita berada di dalam kekaisaran Sun Moon, bukan kerajaan Star Luo. Di mana saya menemukan tempat untuk mengujinya? Huo Yuhao melirik wanita tua berpakaian merah di samping mereka dan berkata, teknologi maju hari ini, dan kita bisa menggunakan alat jiwa tipe terbang sekarang. Tampaknya tidak sulit untuk kembali ke kekaisaran bintang Luo dalam sehari. Putri, jika saya bukan dari Star Luo Empire sendiri, saya tidak akan memohon dengan kakak tertua-tertua saya berkali-kali, dan mungkin Anda tidak akan menjadi pelanggan besar pertama kami. 3 hari sudah merupakan tunjangan maksimal yang bisa diberikan sekte kami. Saya harap kamu bisa mengerti. Bagaimana dengan ini? Kami akan memberikan botol susu yang dibuat khusus untuk Suge Divine Crossbow Cannons kepada Anda sebagai ungkapan ketulusan. Huo Yuhao menatap Wang Donger saat dia berbicara. Wang Donger mengangguk dan menyerahkan botol susu yang telah diambilnya sebelum ini kepada Su Jiujiu. Su Jiujiu merasa sedikit aneh ketika dia memegang botol susu berbentuk aneh yang setidaknya 2 kali lebih berat dari botol susu kelas 6 normal. Bahan yang digunakan untuk membuat botol susu ini sepertinya tidak biasa atau khas. Huo Yuhao berkata, Putri, saya akan memberikan secarik informasi rahasia kepada Anda secara gratis. Berbicara, Huo Yuhao berkata,
Anda bertanggung jawab atas intelijen. Tahukah Anda bahwa Illustrious Virtue Hall telah merancang teknologi untuk menyegel botol susu? Itu artinya, kekuatan jiwa yang terkandung di dalam botol susu tidak akan lagi bocor keluar. Su Jiujiu merasakan jantungnya berdetak kencang. Apakah kamu yakin? Huo Yuhao mengangguk dan berkata, Tang Sek juga telah menguasai teknologi ini. Botol susu yang Anda pegang disegel, yang akan Anda ketahui setelah mencobanya. Yang benar adalah bahwa biaya pembuatan salah satu botol susu ini sama dengan membeli 5 meriam crossbow Divine Zuge. Dengan botol susu yang disegel ini, Anda dapat mengisi ulang Zuge Divine Crossbow Cannon 10 kali tanpa mengganti botol susu. 10 majalah berarti Anda dapat menembakkan 480 peluru meriam stasioner sekaligus. Saya yakin Anda mengerti apa artinya ini. Su Jiujiu dibiarkan duduk tak bergerak di sofa bahkan setelah Huo Yuhao dan Wang Donger meninggalkan kamarnya. Matanya yang mempesona bersinar dengan cahaya yang canggih, dan Tang Sek telah tercetak dalam padanya. Semua emosi dan pikirannya yang rumit berangsur-angsur menjadi kekecewaan dan rasa kehilangan. Kepahitan mulai muncul di sudut bibirnya ketika dia berkata, "Kami masih sangat lambat, Nenek Yimen. Kami mengikuti Sun Moon Empire dalam penelitian alat jiwa, dan kami bahkan tertinggal di belakang Akademi Shrek." Sekte Tang tidak diragukan lagi mewakili Akademi Shrek. Zuge Divine Crossbow Cannon, botol susu bersegel. Sungguh mengesankan. Wanita tua itu duduk di sampingnya dan dengan lembut membelai rambut mengalir Su Jiujiu. Jangan terlalu menekan dirimu sendiri, nak. Anda hanya seorang gadis, dan Anda memiliki cukup beban di pundak Anda. Bocah itu luar biasa. Saya mempelajarinya dengan cermat, dan saya belum pernah melihat kekuatan spiritual seperti itu sepanjang hidup saya. Kekuatan spiritualnya unik dan sekaligus kuat, dan berskala berbeda dari kekuatan jiwanya. Selain itu, matanya tenang dan terkumpul dari awal hingga akhir, tidak peduli apa ekspresi yang dikenakannya. Bahkan Anda sedikit lebih rendah darinya dalam hal ini. Jika Anda tidak dapat memiliki orang seperti itu sebagai teman, maka... Wanita tua itu menyipit sedikit ketika pandangan permusuhan dan pembunuhan melintas di matanya. Ekspresi Su Jiujiu berubah saat dia berseru, "Tidak, Nenek Yimen." Nenek Yimen menatapnya dengan lucu dan berkata, "Apa? Anda tidak tahan melihat sesuatu terjadi padanya? Dia sepertinya jauh lebih muda darimu." Su Jiujiu tersipu dan bersandar ke pelukan Nenek Yimen dengan tidak setuju. "Apa yang kamu bicarakan, Nenek Yimen? Tidak ada di antara kita berdua. Orang itu adalah salah satu individu paling menonjol dari generasi muda Akademi Shrek, dan akademi itu sangat menekankan padanya. Kakak laki-laki saya sudah menyiapkan rencana untuk menariknya, dan orang ini kemungkinan akan menjadi penghubung antara kami dan Akademi Shrek. Karena itu, kita tidak dapat menyentuhnya, dan kita harus melindunginya." Nenek Yimen, apa pendapatmu tentang gereja Roh Kudus yang dia bicarakan? Wajah Yimen menjadi hitam ketika dia berkata, "Itu yang sulit. Jika dia benar tentang Kaisar Naga Dou Luo yang digunakan oleh Gereja Roh Kudus, maka Kekaisaran Luo Bintang akan berada dalam masalah nyata. Kita perlu bertindak, dan kita harus melakukannya sekarang." Su Jiujiu memiringkan kepalanya dan melirik Zuge Divine Crossbow Cannon besar-besaran yang beristirahat di lantai. "Waktu adalah esensi, Nenek Yimen. Aku takut aku harus merepotkanmu kali ini." Yimen menghela nafas dan menjawab, "Masalah apa yang ada? Saya harus melakukan lebih banyak untuk kekaisaran sementara saya masih bisa bergerak. Saya akan membawa ini kembali ke kekaisaran untuk pengujian lapangan dan eksperimen segera." "Iya nih, saya sangat mempercayai Anda, dan saya tidak akan bisa tenang kecuali Anda yang melakukannya. Saya dapat memberitahu dari Huo Yuhao mewakili Sekte Tang untuk mempromosikan alat jiwa mereka bahwa lingkaran dalam Akademi Shrek tampaknya telah berubah. Kami harus bekerja keras dalam pekerjaan intelijen kami.
Su Jiujiu percaya dari awal hingga akhir bahwa Sekte Tang dipilih oleh Akademi Shrek sebagai juru bicara mereka, dan karena pemahaman yang salah ini dia menempatkan lebih banyak penekanan pada Sekte Tang. Wang Donger mendorong Huo Yuhao kembali ke kamarnya, dan hanya pada saat inilah tatapan kelelahan muncul di wajah Huo Yuhao. Wang Donger merendahkan suaranya dan berkata, "Yuhao, mengapa kamu terus berbelit-belit dengan Putri Jiujiu?" Huo Yuhao menjawab, "Itu agar aku bisa memberinya kesan yang lebih kuat, dan itu juga karena aku ingin mengkatalisasi kesepakatan dan perjanjian ini dengan Kekaisaran Luo Star dan menyelesaikannya secepat mungkin. Jika Kekaisaran Sun Moon meluncurkan invasi, Star Luo Empire tidak bisa menghindari menjadi pelopor dan menanggung beban serangan mereka. Oleh karena itu, mereka merasakan hal yang paling mendesak, dan saya percaya mereka akan mengambil keputusan dengan cukup cepat." Wang Donger bertanya, "Bagaimana dengan Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Dowling?" Huo Yuhao berkata, "Kita bisa membawanya sedikit lebih lambat dengan mereka. Salah satu alasannya adalah karena kita tidak tahu siapapun di tingkat yang lebih tinggi di kekaisaran ini dengan status seperti Putri Jiujiu. Alasan kedua adalah karena kerajaan-kerajaan ini mungkin tidak mengirim salah satu pejabat tinggi mereka kepada kami. Selain itu, kecepatan produksi kami terbatas, dan kami mungkin akan dilanda permintaan luar biasa jika Star Luo Empire memilih untuk membawa kami pada kesepakatan ini." Wang Donger mendukungnya dan membaringkannya di tempat tidur. Dia tersenyum ketika berkata, "Saya pikir Anda menjadi lebih dan lebih seperti pengusaha." Huo Yuhao memaksakan tawa dan berkata, "Bukan keinginan saya untuk itu terjadi. Namun, penampilan Gereja Roh Kudus telah memberi kita terlalu banyak ancaman dan bahaya." Wang Donger dengan lembut menyisir dan merapikan rambut di dahinya dan berkata, "Kamu bisa istirahat sebentar. Saya akan membeli makan malam untuk Anda, dan kami harus beristirahat lebih awal setelah makan. Apakah Anda lelah karena bergegas sepanjang hari?" Huo Yuhao tidak mengatakan apa-apa saat dia menatapnya. Wang Donger memerah saat dia merasakan tatapan tajamnya. "Kenapa kamu menatapku seperti itu?" Huo Yuhao tersenyum tipis dan berkata, "Sejak saya kembali setelah mengalami cedera ini, saya menjadi orang yang paling beruntung dan paling beruntung di dunia." Wang Donger mendengus dan berkata, "Apakah Anda mencoba mengatakan bahwa saya tidak cukup baik kepada Anda sebelum ini?" Tentu saja tidak. Yang benar adalah bahwa aku selalu sedikit tersesat sejak kita membangun hubungan kita selama takdir lautan-lautan, karena kau selalu menjadi saudara lelakiku di hatiku. Saya hanya tiba-tiba menemukan betapa pentingnya Anda di hati saya ketika saya membaca surat di kantong yang diberikan Paman Niutian kepada saya. Saya merasa sedikit tertarik kepada Anda bahkan ketika Anda berpakaian seperti seorang pria, tetapi saya tidak begitu yakin mengapa saya merasa seperti itu. Saya hanya menyadari setelah itu bahwa mata Anda akan selalu sama apapun yang Anda kenakan. Bagaimanapun, ada perbedaan besar antara pria dan wanita. Jangan khawatir, Donger, saya akan segera pulih. Baiklah, Wang Donger mengangguk ringan dan berkata, "Kamu harus istirahat sambil makan malam." Baik, Wang Donger meninggalkan ruangan, dan Huo Yuhao adalah satu-satunya orang yang tersisa. Dia tidak menutup matanya untuk beristirahat, malah merenungkan hal-hal dalam pikirannya. Dia berulang kali mengkonsolidasikan semua yang telah dia lihat dan dengar sejak mereka tiba di Radiant City. Kekaisaran matahari bulan sepertinya mereka benar-benar akan bergerak. Namun, apakah Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Bintang Luo siap untuk itu? Sulit untuk dikatakan, dan bahkan jika mereka telah membuat persiapan mereka, Gereja Roh Kudus yang memasuki keributan tidak diragukan lagi akan menyebabkan kekacauan dan mengacaukan rencana mereka. Kekaisaran Sun Moon harus memiliki motif tersembunyi untuk menjadi tuan rumah kompetisi ini. Bagaimana kita bisa menunda sebanyak mungkin sebelum Sun Moon Empire mengambil tindakan? Sekte Tang baru saja memulai ekspansi beragam segi kami. Sekte Tang perlu waktu untuk berkembang, dan saya juga perlu waktu untuk pulih.
Setelah perang dimulai, kita akan memerlukan waktu yang cukup untuk mempersiapkan jika Sekte Tang ingin membuat perbedaan dalam perang dan mengambil kesempatan ini untuk berkembang dan menjadi lebih kuat, dan jika Sekte Tang ingin membantu 3 kerajaan asli di benua Douluo melawan Kekaisaran Sun Mun. Iya nih, kita harus menyusun rencana untuk memperlambat Kekaisaran Sun Mun dan menunda rencana perang mereka sebanyak mungkin selama kompetisi ini. Tetapi bagaimana cara kita mencapai hal itu? Tujuannya telah berubah, tetapi dia tidak dapat benar-benar memikirkan rencana yang tepat, jadi dia hanya bisa memainkan sesuatu dengan telinga dan menunggu dan melihat. Kekaisaran Sun Mun tidak hanya menargetkan Kekaisaran Luo Bintang dan Akademi Shrek, dan sekte besar lainnya, Kekaisaran Jiwa Surgawi, dan Kekaisaran Dowling dapat membentuk aliansi. Makan malam tidak terlalu mewah, tetapi Wang Donger telah kembali dengan cepat, dan jelas bahwa dia khawatir tentang Huo Yuhao. Tidak peduli apa yang dia makan, semua yang masuk ke mulut Huo Yuhao sama lezatnya dengan Wang Donger di sampingnya. Malam itu menimpa mereka. Huo Yuhao tidak berani berbaring di tempat tidur dan memanjakan diri dalam kehangatan persahabatan Donger seperti sebelumnya, dan dia segera mulai bermeditasi. Wang Donger duduk di sampingnya dan juga mulai bermeditasi. Sudah lama sejak mereka berkultivasi bersama dengan kekuatan Haodong. Tubuh Huo Yuhao dipenuhi dengan energi asal dari Ultimate Ice, dan itu berarti kekuatan jiwanya menjadi sangat dingin dan sedingin es. Ini juga berarti bahwa Wang Donger akan terpengaruh jika mereka terhubung melalui kekuatan Haodong. Selain itu, kaki Huo Yuhao dan sirkulasi darah lengan kirinya terhalang, jadi dia tidak bisa menyelesaikan sirkulasi besar. Dia akan menyeret Wang Donger bersamanya, jadi dia mungkin berkultivasi sendiri. Huo Yuhao memiliki fondasi yang kuat dalam teknik surga misteriusnya, dan teknik surga misteriusnya juga dipenuhi vitalitas. Kekuatan spiritual Huo Yuhao berada di Mastered Seed Domain, dan dia bisa menggunakan kekuatan spiritualnya yang rumit dan halus dengan teknik ini. Dia melepaskan seutas energi asal Ultimate Ice dari lengan kirinya dan menyerapnya dengan setiap sirkulasi. Alasan mengapa ia memilih lengan kirinya dan bukan kakinya adalah karena energi asal yang disimpan di dalam lengan kirinya relatif lebih tipis, dan dengan demikian lebih mudah untuk diekstraksi. Dia sudah berhasil menyerap beberapa energi asal Ultimate Ice dari semua pekerjaan dan usaha yang dia lakukan selama beberapa hari terakhir. Huo Yuhao tidak bisa menyelesaikan sirkulasi besar, tetapi kekuatan jiwanya tidak bertambah lambat sama sekali. Energi asal langit dan bumi telah memberinya banyak masalah, tetapi pada akhirnya energi itu masih berupa es. Huo Yuhao sudah membuat prediksi yang akurat tentang keadaan tubuhnya. Jika dia mengikuti metode kultivasinya saat ini, dia akan membutuhkan setidaknya 3 tahun sebelum dia bisa menyerap setiap ons energi asli Ultimate Ice di tubuhnya, dan ini adalah perkiraan konservatif di mana dia menganggap tidak ada yang salah. Dia pasti akan menerobos menjadi seorang kaisar jiwa setelah dia selesai menyerap semuanya, dan jika dia memiliki cincin jiwa yang cukup, dia memiliki kemungkinan untuk menerobos menjadi seorang sage jiwa. 3 tahun lumpuh dengan imbalan perbaikan cepat kesepakatan ini pada akhirnya tidak terlalu buruk atau tidak menguntungkan baginya. Bagaimanapun, baik Bei Bei, Su Sanqi, maupun Wang Donger tidak mungkin menjadi jiwa sage dalam waktu 3 tahun bahkan jika mereka mau. Karena itu, Huo Yuhao tidak begitu khawatir tentang kultivasinya. Dia hanya bisa menghindari kesalahan dan masalah jika dia mempertahankan pikiran tenang selama kultivasinya. Kalau tidak, jika dia menempuh jalan yang salah dan menjadi gila dalam kondisinya saat ini, dia akan menghadapi bahaya fana. Malam berlalu dengan damai, dan Wang Donger mendorong Huo Yuhao ke kamar Bei Bei ketika fajar tiba setelah mereka selesai sarapan. Bei Bei kuat, dan lukanya telah stabil. Satu-satunya hal adalah luka-lukanya terlalu parah, jadi dia masih harus beristirahat di tempat tidur. Huo Yuhao menceritakan negosiasi yang telah dilakukannya dengan Su Jiujiu pada hari sebelumnya.
Bei Bei memberitahunya dengan senang hati setelah mendengarkan uraiannya bahwa Huo Yuhao dapat memutuskan masalah serupa lainnya di masa depan. Bei Bei dan Su Sanxi adalah satu-satunya yang benar-benar bertanggung jawab atas banyak hal. Anggota lain masih memprioritaskan studi mereka di Akademi Shrek. Heikaitu berpartisipasi dalam produksi dan desain alat jiwa Tang Sekte, tetapi yang lain menghabiskan sebagian besar waktu mereka di Pulau Sigat. Huo Yuhao dan Heikaitu telah mengambil cukup banyak beban dari bahu Bei Bei dan Su Sanxi sejak mereka kembali dari program pertukaran mereka. Ini terutama terjadi karena Huo Yuhao telah kembali dengan cetak biru yang banyak, dan bahkan membawa kembali seorang ahli alat jiwa di Xuan Ziwen. Ini segera membawa Tang Sekte ke tingkat lain, dan aula alat jiwa mereka yang paling penting kemudian disempurnakan. Ekspansi Tang Sekte akhirnya di jalur yang benar, dan Bei Bei akhirnya bisa menghela nafas lega. Dia sama sekali tidak khawatir tentang Huo Yuhao. Huo Yuhao adalah desainer mereka, dan dia sangat akrab dengan semua alat jiwa Tang Sekte. Selain itu, Huo Yuhao sangat teliti dan berhati-hati, dan jarang membuat kesalahan. Su Sanxi adalah individu yang serba bisa, tetapi dia tidak cukup mengerti tentang alat jiwa, sementara dia terlalu lucu pada saat yang sama. Bei Bei sama sekali tidak merasa yakin tentang dia, jadi dia memberikan perintah kepada Huo Yuhao setelah dia terluka. Su Sanxi sama sekali tidak keberatan dengan ini, dan dia bahkan gembira tentang keputusan itu, karena dia tidak ingin sedikit pun dari ini menambah masalah dan tanggung jawab. Kakak laki-laki tertua, saya memperkirakan bahwa kita akan mendapat tanggapan dari Putri Jiu Jiu paling lambat besok malam. Dengan pengetahuan dan pengalamannya, saya percaya bahwa dia tidak akan melewatkan kesempatan yang luar biasa ini. Sepertinya kita akan segera sibuk. Bei Bei sedang berbaring di tempat tidur. Dia tersenyum dan berkata, Guru Xuan akan sibuk, maksudmu? Sugei Divine Crossbow Cannon Anda berhasil menjinakkan Guru Xuan saat itu, jadi bagaimana mungkin Putri Jiu Jiu tidak tunduk pada kehendak Anda? Kami benar-benar dapat menurunkan harga, karena biaya produksi kami adalah... Huo Yuhao menggelengkan kepalanya, dan senyum misterius muncul di wajahnya. Kakak laki-laki tertua, kami tidak terlalu menekankan uang, tetapi kami tidak mampu untuk tidak membebankan biaya tinggi untuk pengembangan Tang Sekte. Mata Bei Bei berbinar. Dia segera mengerti apa yang coba dikatakan oleh Huo Yuhao, dan berkata, kamu sedang memikirkan. Ya, Huo Yuhao bisa mengatakan bahwa kakak laki-laki tertuanya memahaminya, dan dia segera mengangguk. Ketukan terdengar pada saat ini. Huo Yuhao, Wang Donger, Bei Bei, dan Su Sanxi adalah satu-satunya orang di ruangan itu, dan semua orang mengira anggota Tang Sekte lainnya telah tiba. Su Sanxi berjalan mendekat dan mendorong membuka pintu, tetapi dia tertegun sesaat setelah dia membuka pintu. Mengapa kamu di sini, kakak senior tertua? Kakak perempuan tertua-tertua di halaman dalam Akademi Shrek, Zhang Lexuan, berdiri di luar ruangan. Wang Qiwer juga bersamanya. Zhang Lexuan melotot padanya dan berkata, mengapa saya tidak bisa berada di sini? Saya pemimpin tim akademi. Kenapa kalian ditempatkan di tempat seperti ini? Apakah Kekaisaran Sun Moon tidak menyadari bahwa kalian adalah juara dari turnamen sebelumnya? Su Sanxi mengundang mereka masuk sambil berkata dengan marah, tidak masalah apakah mereka tahu atau tidak. Bahkan jika mereka tahu, apa yang bisa kita lakukan jika mereka berpura-pura tidak melakukannya? Ruangan itu tidak sebesar itu, jadi Zhang Lexuan segera melihat Bei Bei berbaring di tempat tidur ketika dia masuk, juga Huo Yuhao dan Wang Donger di sampingnya. Dia menyadari keadaan Huo Yuhao, tetapi wajahnya segera berubah ketika dia melihat Bei Bei berbaring di tempat tidur. Dia berjalan dengan khawatir dan berkata, apa yang terjadi padamu, Bei Bei? Huo Yuhao, Su Sanxi, dan Wang Donger sedikit terkejut ketika mereka menyaksikan kekhawatiran dan kecemasan di mata kakak senior tertua mereka. Huo Yuhao dan Su Sanxi bertukar pandang, dan mereka segera merasakan keanehan di mata masing-masing.
Kekhawatiran yang ditunjukkan kakak perempuan tertua-tertua mereka kepada kakak laki-laki tertua mereka tampaknya agak tidak biasa. Bei Bei memaksakan senyum dan berkata, "Tenang, kakak senior tertua. Aku baik-baik saja." Zhang Lexuan tampaknya menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Dia menarik emosinya sedikit saat dia mencubit pergelangan tangan Bei Bei untuk memeriksa luka-lukanya. Wang Qiwer berjalan bersama dengan Zhang Lexuan. Namun, dia berjalan di sebelah Huo Yuhao dan menatapnya sebelum matanya berpaling secara alami, seolah-olah dia sedang menatap orang asing. Wang Donger memandang dengan mantap dan menghela nafas pada dirinya sendiri. Wang Qiwer yang lebih dingin adalah untuk Huo Yuhao, semakin Wang Donger tahu bahwa Huo Yuhao masih sangat penting bagi Wang Qiwer. Qiwer, mengapa Anda melakukan ini untuk diri sendiri?" Wang Donger telah berpikir panjang dan keras ketika Huo Yuhao menghilang tanpa jejak saat itu. Dia siap dan mau berbagi cinta Huo Yuhao dengan Wang Qiwer jika dia harus, dan karena pemikiran inilah dia jauh lebih tidak bermusuhan terhadapnya sekarang. Ini terutama terjadi setelah dia merasakan keseluruhan cinta Huo Yuhao untuknya. Yang dia rasakan terhadap Wang Qiwer sekarang adalah simpati, dan tidak ada sedikit pun iri atau kecemburuan. Pada saat ini, dia bersikap sangat murah hati dengan berdiri di sisi lain Huo Yuhao. "Bagaimana kabarmu, Qiwer?" Wang Qiwer tidak repot menyapanya, tetapi Huo Yuhao harus menyambutnya, karena dia telah menyelamatkan hidupnya lebih dari sekali. Selain itu, dia sudah lama merasakan perasaan yang dia miliki untuknya, dan dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bersalah tentang mereka, karena dia tidak bisa membantu tetapi merasa seolah-olah dia berhutang sesuatu padanya. "Saya sudah sangat baik," jawab Wang Qiwer dingin. Sepertinya dia tidak sangat baik dari cara dia menanggapi. Oh, Huo Yuhao tidak tahu harus berkata apa lagi, dan dia memberikan respon sederhana padanya. Zhang Lexuan menyimpulkan pengamatannya terhadap tubuh Bei Bei dengan ekspresi serius di wajahnya. "Organ-organmu hampir berada di posisi yang berbeda, dan kamu telah dipukul dengan kekuatan jiwa yang kuat dan aneh. Gelap, jahat, dan menakutkan. Apakah Anda bertemu Tuan Jiwa Jahat?" Semua orang tidak bisa tidak terkesan ketika mereka mendengarkan kata-katanya. Analisis Zhang Lexuan singkat, akurat, dan to the point. Dia memenuhi namanya sebagai kakak perempuan tertua di halaman dalam. Bei Bei mengangguk sambil menurunkan suaranya dan berkata, "Aku baru saja akan mencari kalian. Masalah ini harus dilaporkan ke akademi secepat mungkin, sehingga akademi dapat membuat persiapan yang diperlukan." Gereja Roh Kudus itu telah muncul. Dia menceritakan peristiwa dari hari sebelumnya secara rinci, dan dia menunjukkan keberadaan Scorpion Tiger Douluo. Namun, anggota Tang Sekte sedikit terkejut bahwa Bei Bei tidak menyebutkan Tang Ya, dan dia hanya berbicara tentang bagaimana dia merasakan ada sesuatu yang salah tentang seorang guru jiwa yang dia temui, dan bagaimana orang lain itu berhasil menyergap dan menangkapnya lengah, dan bagaimana ia terluka. "Ini sangat penting. Kami harus segera melaporkannya ke akademi. Anda terluka parah, haruskah saya mengirim Anda kembali ke akademi?" Zhang Lexuan berbicara dengan ekspresi sangat prihatin di wajahnya. Bei Bei memaksa tertawa dan menggelengkan kepalanya. "Kamu adalah ketua tim perwakilan akademi, jadi bagaimana kamu bisa pergi? Selain itu, kondisi saya telah stabil, jadi saya mungkin juga beristirahat dan pulih di sini. Jangan khawatir, tidak mungkin saya bisa berpartisipasi dalam kompetisi. Saya telah menyerahkan komando kepada Huo Yuhao." Zhang Lexuan menatap Bei Bei sebelum dia melirik Huo Yuhao di kursi rodanya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tidak berdaya dan jengkel. "Kalian, apa yang bisa saya katakan tentang kalian berdua? Bei Bei, kamu bukan orang yang biasanya ceroboh, kenapa kamu?" Bei Bei menatapnya, dan Zhang Lexuan tertegun sejenak sebelum dia menyadari bahwa dia sepertinya terlalu banyak bicara kali ini. Dia berdiri dan berkata, "Tolong istirahatlah.
Saya akan melaporkan masalah ini kembali ke akademi sekaligus. Ayo pergi, Qiwer. Wang Qiwer tidak mengatakan apa-apa, dan dia bahkan tidak menyapa anggota Tang Sekte lainnya saat dia mengikuti di belakang Zhang Lexuan dan meninggalkan ruangan. Kamar menjadi sunyi begitu Zhang Lexuan dan Wang Qiwer pergi, sementara Su Sanxi, Huo Yuhao, dan Wang Donger semua menatap Bei Bei. Bei Bei merasakan merinding merobek tubuhnya dari tatapan mereka. Dia berdeham dan berkata, "Mengapa kamu menatapku seperti itu?" Su Sanxi menatap langit-langit dan menghela nafas panjang. Saya awalnya percaya bahwa perempuan hanya akan jatuh cinta pada orang seperti saya sangat tampan, romantis dan elegan, alami dan tidak terkendali. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda, Bei Bei, Anda yang memiliki hidung kecil dan mata kecil, memiliki rahasia seperti ini. Jika Anda tidak terluka sehingga kakak tertua-tertua kami mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya, saya tidak akan bisa mengatakannya. Saya tidak tahu bahwa Anda dan kakak perempuan tertua-tertua kami memiliki hubungan yang rumit. Ekspresi canggung melintas di wajah Bei Bei. Omong kosong. Jangan mengutarakan nama dan reputasi bersih kakak perempuan tertua yang tidak masuk akal dan tercemar. Su Sanxi tertawa dingin dan berkata, "Apakah kamu pikir aku tidak tahu apa-apa seperti orang lain yang tidak mengenal kamu juga?" Jelas bahwa sorot matanya tidak tepat begitu dia berjalan masuk dan menyadari bahwa kamu telah terluka. Kapan kakak tertua-tertua pernah melihat orang lain dari halaman dalam seperti itu? Sorot mata Anda pada saat itu tampak seperti semua yang terjadi adalah benar dan sesuai harapan. Ini membuktikan bahwa Anda sudah memperkirakan respons ini sejak Anda melihatnya. Apakah itu tidak cukup untuk membuktikan hubungan rahasia antara kalian berdua? Wow, Bei Bei, Anda menyembunyikan sesuatu seperti ini dari saudara terbaik Anda. Bahkan saya tidak tahu tentang ini, bahwa Anda telah melakukan sesuatu bahkan untuk kakak tertua-tertua kami. Ceritakan semuanya, sekarang juga. Jika tidak, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu meskipun kamu terluka. Bei Bei menatap ekspresi marah kesal di wajah Su Sanxi, dan berbalik ke arah Huo Yuhao dan Wang Donger, yang juga menatapnya dengan tatapan aneh di mata mereka. Oh, reputasiku. Kakak perempuan tertua-tertua mengacau karena dia terlalu khawatir. Su Sanxi bersandar di samping tempat tidur dengan ekspresi gosip di wajahnya. Cepat, beritahu kami. Apa yang terjadi antara Anda dan kakak perempuan tertua kami? Kamu selalu begitu sedih dan cemas tentang Xiaoya, jadi kapan kakak senior tertua memasuki foto? Bei Bei tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan rahasia ini lagi. Dia menyesuaikan ekspresi di wajahnya dan berkata, "Aku akan memberitahumu karena kalian sudah menyadari ada sesuatu yang terjadi. Namun, kalian harus merahasiakannya, karena ini menyangkut nama dan reputasi kakak perempuan tertua kami. Siapapun yang membocorkan ini tidak akan lagi menjadi saudaraku." Oke, Wang Donger adalah orang pertama yang setuju, dan tanpa ragu sama sekali. Sudut mulut Bei Bei berkedut ketika dia berkata, "Itu sama bahkan untuk saudara perempuanku." Wang Donger terkikik dan berkata, "Kakak laki-laki tertua, kita harus selalu menikmati berkat dan menanggung kesialan bersama. Mengapa saya tidak memanggil semua orang di sini? Apakah Anda pikir kakak senior ketiga dapat menyembunyikan sesuatu seperti ini dari kakak senior keempat? Aku telah memilih teman-teman yang mengerikan." Seru Bei Bei dengan kekalahan. He Kaitu, Jiang Nana, dan Xiao Xiao dengan cepat berkumpul. Nana, Ji Juechen, dan Jing Ziyan pada akhirnya tidak sedekat mereka. Mata indah Jiang Nanan dan Xiao Xiao bersinar ketika mereka mendengar ada rahasia antara Bei Bei dan kakak perempuan tertua mereka yang harus mereka ketahui. Ini adalah tampilan klasik yang suka bergosip dan usil, dan bahkan He Kaitu yang biasanya sederhana dan langsung penuh kejutan. "Kamu tidak bisa memberitahu orang lain," Bei Bei berseru dengan menyakitkan. "Sungguh, tidak ada orang lain yang bisa tahu tentang ini. Kenapa kita tidak membiarkan saja ini saja?
Kalian bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa. Baiklah, baiklah. Saya akan mengatakannya. Mata semua orang tampak seperti akan meledak dengan api. Bei Bei merasakan semua tekanan, dan dia tidak punya pilihan selain menceritakan kepada mereka tentang kisahnya dengan Zhang Lexuan. Sebenarnya, kakak perempuan tertua-tertua diatur untuk menikahiku. 6 pasang mata lain di ruangan itu melebar dengan satu kalimat ini. Apel yang dipegang Susan Shi di tangannya jatuh dan mengenai wajah He Kaitu yang ada di sampingnya. Dia Kaitu mengepalkan jari-jarinya karena terkejut, dan kekuatannya yang sangat besar meninggalkan deretan alur di bingkai tempat tidur. Huo Yuhao merasakan tubuhnya bergetar, dan dia hampir meluncur keluar dari kursi rodanya. Wang Donger menutup mulutnya dengan tangannya agar tidak berseru keras. Jiang Nanan menjerit dan terengah-engah, sementara Xiao Xiao meraih lengan He Kaitu sekencang yang dia bisa. Jelas bahwa dia sama terkejutnya dengan orang lain. Mengatur pernikahan. Mulut Susan Shi terbuka begitu lebar sehingga telur angsa bisa dimasukkan ke dalamnya. Siapa yang berani berpikir bahwa kepala murid halaman dalam Akademi Shrek, orang yang oleh semua orang disebut dengan hormat sebagai kakak perempuan tertua, orang yang bergabung dengan Paviliun Dewa Laut pada usia 30 untuk menjadi salah satu anggota Dewan, Zhang Lexuan, sebenarnya diatur untuk menikahi Bei Bei. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai tidak dapat dipercaya, ini hanyalah sesuatu yang hanya bisa ada dalam fantasi. Bei Bei menarik wajah panjang. Ya, kalian semua mendengar itu dengan benar, dan aku tidak mengatakan sesuatu yang salah. Kakak perempuan tertua-tertua diatur untuk menikahi saya. Ceritanya panjang, dan saya harus mulai dari 20 tahun yang lalu. Susan Shi menarik kursi dan duduk di samping tempat tidurnya. Tidak apa-apa, kita tidak terburu-buru. Anda dapat mengambil waktu Anda. Huo Yuhao menatap Bei Bei dengan mata terbuka lebar dan rahangnya menggantung kendur. Apa yang dia rasakan di dalamnya mirip dengan kekaguman dan keheranan yang dirasakan Putri Jiu Jiu ketika dia menemukan bahwa Suge Divine Crossbow Cannon-nya dapat dioperasikan oleh tentara normal. Bei Bei melotot ke arah Susan Shi dan berkata, "Ibuku meninggal pada hari aku dilahirkan karena kelahiran yang sulit. Ayah saya terlalu tertekan, dan dia mengambil tugas yang hampir mustahil dari Shrek Guardian melawan keinginan leluhur Xuan dan pergi. Dia belum kembali sejak itu, dan saya menjadi yatim piatu. Keluarga saya hanya memiliki satu putra, dan leluhur saya telah memutuskan bahwa semua putra akan mengikuti nama keluarga ibu mereka. Kematian orang tua saya berdampak buruk pada leluhur Xuan, dan dia memperlakukan saya seperti putranya sendiri selama periode waktu itu, seolah-olah saya adalah hal terpenting di dunia." Kakak perempuan tertua sulung sebenarnya dibawa kembali oleh salah satu guru akademi, dan leluhur Xuan bertemu mereka secara tidak sengaja. Kakak perempuan tertua-tertua memiliki pandangan kosong di matanya saat itu, seolah-olah dia telah kehilangan jiwa dan jiwanya. Dia berasal dari salah satu keluarga aristokrat kekaisaran jiwa surgawi, tetapi mereka disergap dan diserang oleh keluarga aristokrat lain, dan seluruh keluarganya dimusnahkan. Dia berada di bawah tempat tidurnya, saat dia bermain petak umpet dengan ibunya ketika bencana melanda, jadi dia berhasil menghindari kematian. Ibunya jatuh ke tanah di samping tempat tidur, dan bahkan menggunakan tubuhnya sendiri untuk menutupi tempat tidur saat dia menarik napas terakhir, bahkan menempatkan tangannya di belakangnya untuk menutupi mulut putrinya. Leluhur Xuan memeriksa tubuhnya setelah mendengar tentang keadaannya, dan dia menemukan bahwa kakak perempuan tertua-tertua memiliki bakat besar dalam hal jiwa bela dirinya. Dia memiliki kekuatan jiwa yang penuh secara kongenital, sesuatu yang jarang terlihat, dan dia juga memiliki cincin jiwa 100 tahun, sementara dia sudah menerobos ke peringkat 20. Dia menduga bahwa kakak perempuan tertua kita yang tertua adalah masa depan keluarganya, dan orang itu bahwa keluarganya ingin melakukan semua yang mereka bisa untuk memupuk